Pangeran Diponegoro adalah salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena perannya dalam Perang Jawa 1825 hingga 1830, sebuah perlawanan besar terhadap kolonialisme Belanda. Berikut adalah kisah sejarah tentang kehidupan, asal-usul, dan perjuangan Diponegoro. 1. Kelahiran dan asal-usul. Nama lengkap: Bendara Raden Mas Mustahar. Nama lahir. Tanggal lahir, 11 November 1785. Tempat lahir, Yogyakarta, Kesultanan Mataram. Ayah, Sultan Hamengkubuwono III, Raja Yogyakarta. Ibu, Raden Ayu Mangkarawati, seorang garwa ampeyan, selir, dari Pacitan. Pangeran Diponegoro lahir sebagai putra dari Sultan Hamengkubuwono III, Raja Kesultanan Yogyakarta. Meskipun ia adalah putra dari Sultan, Diponegoro bukan anak dari permaisuri, melainkan dari seorang selir. Status ini memengaruhi posisinya di istana. Ia tidak terlalu tertarik dengan kehidupan istana yang penuh politik dan lebih memilih untuk tinggal di daerah Tegalrejo bersama neneknya, Ratu Ageng, daripada di keraton. 2. Latar belakang kehidupan. Diponegoro dididik dalam suasana tradisional Jawa dan mendalami agama Islam. Ia tumbuh dengan nilai-nilai kesederhanaan dan spiritualitas yang kuat. Di bawah bimbingan neneknya, Diponegoro berkembang menjadi sosok yang kritis terhadap kondisi pemerintahan kolonial Belanda yang semakin mengekang kedaulatan Kesultanan Yogyakarta. Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang religius dan memiliki pandangan kuat mengenai pentingnya melawan pengaruh Barat yang dianggap merusak nilai-nilai Islam dan kebudayaan Jawa. Pandangan inilah yang nantinya menjadi landasan bagi perjuangan anti-kolonialnya. 3. Perjuangan Pangeran Diponegoro. Latar belakang Perang Jawa. Pangeran Diponegoro memulai perlawanan terhadap kolonial Belanda pada tahun 1825. Salah satu pemicu utamanya adalah keputusan Belanda untuk membangun jalan yang melewati tanah leluhur Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Hal ini dianggap sebagai bentuk penghinaan yang melampaui batas. Selain itu, campur tangan Belanda dalam urusan internal Kesultanan Yogyakarta dan kebijakan pajak yang menindas rakyat juga semakin memperburuk situasi. Perang Jawa 1825 hingga 1830 perang ini adalah salah satu perlawanan terbesar yang dihadapi Belanda di Nusantara. Diponegoro, yang didukung oleh para pengikutnya dari kalangan petani, santri, dan bangsawan lokal, berhasil memobilisasi pasukan gerilya yang membuat Belanda kewalahan. Perang ini bukan sekadar perlawanan fisik, tetapi juga bersifat spiritual dan ideologis. Diponegoro berusaha mempertahankan nilai-nilai Islam dan tradisi Jawa dari pengaruh kolonialisme. Strategi perang gerilya. Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya dengan mengandalkan pengetahuan mendalam tentang medan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia menguasai pasukan yang dikenal sebagai Laskar Rakyat, terdiri dari berbagai kalangan yang tidak memiliki organisasi militer formal, tetapi sangat efektif dalam menyerang pos-pos Belanda. Dukungan rakyat. Salah satu faktor utama kesuksesan awal Pangeran Diponegoro adalah dukungan luas dari rakyat Jawa. Kebijakan-kebijakan kolonial yang memberatkan rakyat, seperti kenaikan pajak dan pengambil alihan tanah, membuat banyak orang berpihak pada perjuangan Diponegoro. Selain itu, pengaruh religius Diponegoro, yang dipandang sebagai pemimpin spiritual, membuat banyak ulama dan santri ikut berperang. Akhir perang, setelah bertahun-tahun perlawanan, Belanda mulai memahami bahwa mereka tidak bisa memenangkan perang hanya dengan kekuatan militer. Belanda akhirnya menggunakan taktik licik dengan berpura-pura mengajak negosiasi. Pada tahun 1830, Diponegoro diundang untuk melakukan perundingan di Magelang. Namun, perundingan itu hanya jebakan. Pada 28 Maret 1830, Diponegoro ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara, sebelum akhirnya dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. 4. Pengasingan dan akhir hidup. Setelah ditangkap,
Pangeran Diponegoro diasingkan ke Fort New Amsterdam, Manado, pada tahun 1830 dan kemudian dipindahkan ke Fort Rotterdam, Makassar, pada tahun 1834. Ia menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan, jauh dari tanah Jawa. Meskipun di penjara, ia terus menulis pemikirannya, terutama dalam bentuk naskah-naskah agama. Pangeran Diponegoro meninggal pada 8 Januari 1855 di Makassar, Sulawesi Selatan. Meskipun ia meninggal di pengasingan, namanya tetap dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan inspirasi bagi gerakan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. 5. Warisan dan pengaruh. Perang Diponegoro, yang dikenal juga sebagai Perang Jawa, adalah salah satu perlawanan terbesar terhadap penjajahan Belanda di Indonesia. Meski akhirnya gagal mengusir Belanda, perang ini membuat Belanda menyadari betapa kuatnya perlawanan lokal dan menyebabkan kerugian besar baik dari sisi militer maupun ekonomi. Pangeran Diponegoro kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia dan namanya diabadikan dalam berbagai bentuk penghormatan, seperti nama jalan, Universitas Diponegoro, serta monumen yang tersebar di berbagai daerah. Perjuangannya tidak hanya dikenal sebagai perlawanan fisik, tetapi juga sebagai simbol perlawanan moral dan spiritual melawan penindasan dan ketidakadilan. Kesimpulan, Pangeran Diponegoro adalah salah satu figur penting dalam sejarah perlawanan Indonesia terhadap penjajah. Ia berjuang tidak hanya untuk melawan kolonialisme secara militer, tetapi juga untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dan tradisi Jawa yang ia anggap terancam oleh kehadiran kolonial Belanda. Perjuangannya dalam Perang Jawa menjadi inspirasi bagi gerakan perlawanan berikutnya hingga tercapainya kemerdekaan Indonesia.